Halo semua dan selamat datang di Kerasukan. Jadi nih ya, di cerita Kerasukan pada kali ini gue mau ceritain lagi nih ya kisah tentang Iwan. Jadi di video pertama banget nih ya, gue udah ceritain kisah tentang Iwan. Kalian bisa lihat aja di sini. Jadi Iwan ini bekerja sebagai seorang surveyor atau seorang petugas ukur yang mengerjakan sebuah proyek. Nah kebetulan banget ya, cerita si Iwan ini nih maju beberapa tahun dari cerita awalnya. Kalau sebelumnya cerita si Iwan ini ada di tahun 2017. Kalau cerita yang sekarang ini itu terjadi di tahun 2019. Jadi 2 tahun setelah cerita pertama kemarin. Saya nggak usah lama-lama lah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi nih ya, di tahun 2019 si Iwan ini dapat satu proyek lagi. Kebetulan proyek dia sekarang ini itu letaknya di Pulau Jawa, di sebuah kota yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Dekat lah sama pantai selatan kotanya ini. Tapi dia ini nggak pas di kotanya ya, melainkan di kabupatennya, jadi lebih masuk ke dalam. Jadi pada waktu itu si Iwan ini dapat tawaran pekerjaan dari satu perusahaan dan dia diminta untuk ngebantuin salah satu tim yang ada di kota tersebut. Ya si Iwan ini mau dong, hitung-hitung dia dapat pengalaman baru. Karena sebelumnya dia belum pernah sejauh itu ke Pulau Jawa. Ya biasanya paling sekitaran Jabodetabek aja. Tapi kali ini dia sampai ke daerah situ. Pada saat si Iwan ini berangkat nih ya, dia ini takjub banget sama keindahan tempat itu. Bagaimana enggak, view belakang tempat dia tinggal itu tebing dan perkebunan yang cukup asri lah ya tempat itu. Walaupun berisik karena di dekat jalan raya ya, tapi nggak masalah untuk si Iwan. Yang penting dia senang tinggal di situ. Jadi nih ya, tempat si Iwan tinggal ini itu semacam komplek dari kantor desa gitu. Jadi ada kantor desa, ada rumah-rumah yang bisa disewakan atau digunakan sama keperluan desa. Ada pendoponya juga. Jadi pendopo itu kayak semacam tempat untuk duduk-duduk gitulah, untuk pertemuan, untuk tamu biasanya. Kayak semacam, kalau gua sih nyebutnya kayak semacam ya teras lah gitu. Tapi itu cukup besar ya, mungkin cukup lah untuk nampung sekitar 100 orang kali di situ. Nah si Iwan ini itu nggak bekerja di lapangan lagi, tapi sekarang dia cuma ngoperatorin di depan PC. Ya sekilas pekerjaan si Iwan emang lebih enak ya, karena dia nggak harus jalan-jalan. Cuman sebenarnya ini lebih susah menurut dia, karena dia nggak kenal waktu dalam bekerjanya. Kalau belum selesai ya digas terus. Bahkan pernah si Iwan ini kerja sampai jam 4:30 subuh karena dikejar target. Nah si Iwan ini juga punya hobi gaming ya. Dia suka ngegame, tapi karena pekerjaan dia kadang suka selesainya malam-malam, setengah malam ke atas, terpaksa dia ini kalau main game itu nggak bisa di dalam rumah, nggak bisa deket teman-temannya karena teman-temannya udah pada istirahat kan. Jadilah sukanya si Iwan ini kalau ngegame itu di pendopo atau di sekitaran situ, yang penting sinyalnya bagus. Pada malam itu sekitar jam 11 malam, si Iwan memutuskan untuk keluar dari tempat dia istirahat ya. Dia mau main game dulu dan dia mengarah ke pendopo. Jadi lokasi pendoponya ini sebelah banget sama tempat Iwan istirahat ya. Oh ya, si Iwan ini nggak tidur di rumah ya, tapi kayak semacam ruko gitu yang emang khusus disiapkan untuk dia dan 2 rekannya lagi tidur. Dan posisi pendopo itu pas di sebelah ruko itu. Jadi Iwan tinggal keluar dan berjalan sebelah kanan sebentar sampailah dia di pendopo itu. Lebar pendoponya ini sekitar 20 meter kali 20 meter kali ya, besar banget. Cukup lah ya untuk nampung sekitar 100 orang. Nah di pendopo itu ada sebuah kursi panjang, tapi posisinya nggak ngadep jalan, tapi ngebelakangi jalan. Jadi kalau misalkan si Iwan tiduran di kursi itu, dia ini nggak bisa ngeliat ada apa di jalan rayanya. Jadi kalau si Iwan tiduran di situ, dia ini nggak bisa ngeliat ke arah jalan. Jadi pada waktu itu si Iwan keluar dan dia langsung menuju ke pendopo itu dan tiduran di meja panjang itu. Dia buka nih ya game ya waktu itu lagi dia mainin. Kalau nggak salah gamenya Life After namanya. Dia buka dan dia tiduran di situ. Berserang sekitar 30 menit si Iwan keasikan ya, sampai dia ini lupa waktu.
Waktu itu udah tengah malam banget, tapi ya biasa aja kata si Iwan ini, karena kan emang biasanya bahkan sampai jam 3 subuh pun dia lakonin asal masih ada temen main, temen online ya. Terus Iwan ini keasikan bermain game terus dan terus, hingga akhirnya si Iwan ini dari kejauhan mendengar suara delman. Ya emang di kota itu nggak asing lah sama delman ya. Bahkan si Iwan ini sering ngeliat delman kalau baru pulang dari mangkal itu lewat ke depan tempat dia kerja gitu. Jadi sering lah ngeliat delman lewat. Si Iwan ini samar-samar ngedenger suara delman. Masih jauh nih ceritanya, masih jauh, cik ya, khas suara delman lah gitu. Ya si Iwan ini mikir, delman biasa lah itu mah lewat. Terus si Iwan ini ngegame tanpa memperdulikan bunyi delman itu. Semakin lama, delman itu semakin mendekat, seolah-olah kayak makin menghampiri ke tempat Iwan gitu. Karena kan emang Iwan ini posisi di pinggir jalan ya, cuman dia nggak bisa ngeliat jalan karena dia tidurannya membelakangi jalan. Kehalangan lah gitu sama cenderan kursi. Suara delman itu terus berdecik, cik terus mendekat dan semakin mendekat, hingga si Iwan ini ngedengar kayak suara delman tuh mungkin jaraknya tinggal sekitar 10 meter dari dia. Pas lagi main game itu, si Iwan ini ngomong sama temennya lagi open mic. Kalian dengar nggak suara itu, bunyi lonceng itu? Gak ada dengar bunyi apa-apa. Itu ada bunyi delman. Emang sih biasa di sini delman suka lewat, tapi nggak semalam ini. Kalau itu enggak, kami nggak ada dengar suara apa-apa. Yang kami dengar cuma suara lu aja, nggak ada suara-suara lain di sana. Ya si Iwan heran dong, orang suara delman keras gitu masuk gak kedengeran. Ya udahlah, nggak usah dipedulikan, kata si Iwan pada waktu itu. Tapi kok suara itu makin ngedeket ya. Sekarang si Iwan ini bisa ngedenger suara langkah kaki kudanya juga. Seolah-olah kayak kuda itu tuh deket banget sama dia. Ya emang sih harusnya emang jalannya ngelewatin depan Iwan, tapi ini kenapa kerasa deket banget. Suara itu makin ngedekat lagi. Si Iwan memprediksi kalau suara itu jaraknya mungkin sekitar 2 meter dari dia, dan seolah-olah suara itu berhenti di dekat Iwan. Iwan heran dong, lah kok dari mana berhenti di sini? Harusnya kan dia lewat. Iwan nih ngomong ke teman-temannya kalau itu delmannya berhenti dekat dia. Teman-temannya tetap nggak dengar suara apa-apa juga, dan temannya pun nyusulin buat coba deh Iwan lihat, mungkin delmannya lagi parkir sebentar. Tapi ya teman-temannya sambil ketawa-ketawa gitu, toh mereka kan nggak dengar suara apa-apa. Akhirnya Iwan pun coba bangun dari tempat dia tiduran. Dia lihat ke arah jalan, itu nggak ada apa-apa. Boro-boro delman ya, orang lewat pun nggak ada. Tapi tiba-tiba si Iwan gak denger lagi suara renggikan kuda. Suara itu dekat banget sama dia, cuman dia toleh kanan kiri. Itu gak ada sosok kuda sama sekali. Si Iwan panik dong, itu ada suara kuda, tapi kudanya gak ada. Ya si Iwan yang panik pun langsung ngomong ke teman-temannya kalau ini dia harus ngapain nih. Temannya pun nanya ke si Iwan, Itu dekat nggak sama tempat kamu istirahat, tempat kamu tidur? Yaudah kamu masuk aja, masuk. Besok lagi mainnya, kata seorang temannya. Akhirnya si Iwan pun masuk ke tempat dia tidur dan tutup pintu tralisnya. Dia langsung nutupin kepalanya pakai sarung, saking takutnya. Keesokan harinya si Iwan coba nanya ke salah seorang perangkat desa di sana lah gitu kan. Dia nanya, "Pak, emangnya normal ya kalau ada delman sekitar jam 12 malam itu lewat depan kantor sini?" Ya perangkat desa tuh bilang, "Gak mungkin mas, karena delman itu maksimal kalau lewat juga mungkin jam 8." Terus si Iwan pun mikir, itu delman apa ya? Ya si Iwan gak nanya lebih jauh lagi, dia cuman nanya itu dan yaudah dia pikir selesai lah gitu, gak ada masalah apa-apa lagi. Toh mungkin emang dia lagi apes aja digangguin. Beberapa hari kemudian lagi nih,
si Iwan ini keluar untuk main game. Cuman kali ini bukan di pendopo, tapi di pelataran. Jadi di pelataran itu ada kayak semacam tangga 2-3 anak tangga gitu ya. Dan dia duduk di anak tangga itu. Kali dia nggak istirahat di depan, tapi dia memilih istirahat di rumah belakang, tempat teman-teman yang banyakan tidur di situ. Karena takutnya kalau misalkan di depan nanti digangguin lagi sama suara delman. Akhirnya dia mutusin buat main game di belakang. Dia buka lah itu HP-nya dan dia main game. Semua berjalan lancar. Hingga akhirnya si Iwan ini jam 2 malam dia udah mulai ngantuk banget. Dan dia putuskan untuk masuk mau tidur. Si Iwan ini bangkit dan dia jalan ke tempat dia istirahat. Kali ini bukan yang di depan ya, tapi yang di belakang. Nah, sebelah tempat istirahat Iwan itu ada pohon kelapa yang cukup tinggi lah. Dan waktu itu lagi berbuah emang. Si Iwan ini berdiri dan dia jalan ke arah tempat dia istirahat. Tapi sebelum sampai, si Iwan ini coba nengok ke pohon kelapa itu. Dan alangkah terkejutnya Iwan. Dia lihat di antara gerombolan pohon kelapa itu ada monyet. Monyetnya ukurannya ya seperti monyet normal lah gitu. Cuman muka dari monyet itu serem banget. Giginya tajam dan keluar dari mulutnya. Kukunya cukup panjang sambil mencengkram buah kelapa. Si monyet itu ngeliat Iwan yang lagi jalan. Dia liatin langkah-langkah Iwan. Si Iwan yang ngeliat itu pun awalnya dia nggak ngeh kan. Dia pikir mungkin itu buah kelapa juga. Soalnya kan gelap ya. Tapi kok bergerak dan ada kaki tangannya. Diperhatikan sama si Iwan, ternyata itu monyet. Sesuai dengan apa yang gue gambarin tadi, tubuhnya monyet, tapi kukunya terlalu panjang dan tajam. Giginya terlalu tajam buat seukuran monyet. Giginya tuh mirip kayak taring semua gitu, tapi sampai keluar dari mulutnya. Si Iwan yang lihat itu pun merinding dan dia langsung masuk rumah. Si Iwan langsung nutupin semua tubuh dia pakai sarung lagi saking ketakutannya. Si Iwan coba mejem. Tapi di saat mejem itu, tiba-tiba jendela yang di belakang Iwan itu diketok. Si Iwan ini makin panik dong. Mana dia di ruangan tengah sendirian, teman-temannya pada di kamar. Yaudah, si Iwan ini coba untuk mejem dan dia tutupin semua tubuhnya. Dan dalam hati dia berdoa, semoga nggak diganggu, jangan ganggu saya. Si Iwan bilang begitu pada waktu itu. Ya nggak lama kemudian akhirnya si Iwan ini tidur dan nggak terjadi apa-apa yang membahayakan dirinya. Setelah kejadian itu, si Iwan ini lebih berjaga-jaga lah. Dia lebih berhati-hati dan jangan terlalu malam juga kalau dia main game. Dia patokin jam 12 malam itu udah stop lah dia main game. Atau kalau misalkan ada teman-teman yang lagi bernongkrong di luar, lebih malam lagi nggak apa-apa, asal masih ada orang lain di sana. Jangan sampai terlalu malam banget. Sebenarnya masih banyak banget nih cerita dari si Iwan ini, khususnya di kota itu, di kota yang lagi dia kerjain di tahun 2019. Dan ada lagi cerita-cerita lainnya. Jadi kalau misalkan kalian emang suka dengan cerita ini, kalian suka dengan ceritanya si Iwan, kalian bisa langsung aja klik subscribe di bawah dan like juga. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat info update dari channel Kerasukan. So and see you in the next video. Bye bye.